Shalom semuanya, selamat datang kembali di episode Hanania Reacts lainnya. Dan minggu ini kita bersama Mehdi Hasan, orang yang benar-benar menulis buku berjudul Win Every Argument, menang dalam setiap argumen. Namun berdasarkan apa yang akan Anda lihat, saya menduga bab pertama adalah tentang bagaimana mengatakan hal-hal dengan percaya diri yang akan berantakan dalam 30 detik. Karena pria ini menyampaikan argumen yang buruk dengan energi seperti seseorang yang sedang memberikan ceramah di TED Talk. Dan jujur aja, kepercayaan diri itu hampir mengesankan. Hampir. Mari kita putar klip pertama. Setelah berdebat dengan berbagai pendukung Zionis selama puluhan tahun, percakapan itu selalu berujung pada satu poin pembicaraan yang sama. Apakah Anda mendukung atau tidak mendukung hak Israel untuk eksis? Kalian semua pasti udah pernah mendengar kalimat itu kan? Itu adalah langkah andalan. Kalau kamu tidak mendukung hak Israel untuk eksis, kamu dianggap ekstremis. Kamu dianggap antisemit, kamu ingin menghapus Israel dan jutaan Yahudi Israel dari peta. Bahkan banyak kritikus Israel seringkali akhirnya terpaksa mengalah. Ya tentu saja, saya mendukung hak Israel untuk eksis, tapi sebenarnya kamu tidak perlu mengalah pada poin ini. Itu argumen yang ngomong kosong. Jadi sejak awal Mehdi bertingkah seolah-olah ditanya apakah kamu mendukung hak Israel untuk eksis. Adalah jebakan retorika yang tidak adil, pertanyaan jebakan mustahil yang emang sengaja dibuat untuk menjebakmu. Itu adalah standar terendah dalam setiap percakapan tentang konflik ini, oke? Itu dasarnya, itu bahkan bukan standarnya. Itu adalah tanah tempat standar itu diletakkan. Kamu mau bilang kalau orang yang mengajarkan cara menang debat malah bingung sama pertanyaan ya atau tidak? Saran dia secara harfiah, begini cara menghindari pertanyaan. Itu bukan memenangkan debat, itu malah lari dari debat. Itu seperti seseorang bertanya, menurutmu matahari itu nyata nggak? Dan kamu menjawab, sebenarnya biar saya kasih 3 alasan. Itulah kenapa pertanyaan itu bermasalah. Bro, benda-benda jadi hangat, matahari itu benar-benar ada di luar sana. Hari ini, saya akan bagikan 3 argumen saat berdebat dengan orang yang menuntut pengakuan hak eksistensi Israel. Ini cara membantahnya. Mari bongkar mitosnya. Pertama, hak eksis di mana? Di mana? Di mana hak eksistensi ini? Karena Israel satu-satunya negara yang enggan menetapkan perbatasannya. Jadi, jika Anda ingin saya mengakui hak Israel untuk eksis, apakah itu hak Israel? Meluas hingga Gaza, tepi barat, dataran tinggi Golan, Yerusalem Timur, yang semuanya dianggap sebagai wilayah pendudukan ilegal berdasarkan hukum internasional, namun semuanya diklaim oleh pemerintah Israel saat ini sebagai tanah Israel. Jadi berhak untuk eksis di mana? Astaga, aku suka sekali memberikan reaksi pada orang ini. Poin besarnya yang pertama, Israel nggak mau menetapkan perbatasannya, jadi kamu nggak bisa mengakuinya. Kalau logikanya begitu, berarti tidak ada negara yang boleh diakui kalau punya sengketa perbatasan aktif. Cina, India, Jepang, Korea Selatan, setengah dunia punya perbatasan yang dipersengketakan. Apakah Jepang tidak ada hanya karena berdebat dengan Cina soal Kepulauan Senkaku? Apakah India cuma hayalan kita gara-gara Kashmir? Itu bukanlah argumen cerdas seperti yang dia kira. Itu seperti bilang, aku nggak bisa mengakui kamu tinggal di rumahmu karena kamu dan tetanggamu nggak sepakat soal letak pagar. Kamu tetap tinggal di situ. Bro, ayo lanjut ke topik berikutnya. Nomor 2, apa sih maksudnya hak untuk eksis ini? Dari mana asalnya? Karena negara itu nggak punya hak untuk eksis. Nggak ada hak alami atau hukum seperti itu. Orang, individu yang punya hak untuk eksis. Manusia yang punya hak itu. Bukan negara bagian, bukan negara. Negara-negara terus mengubah komposisi, struktur pemerintahan, ideologi, rezim, dan perbatasannya sepanjang waktu. Itu tuh nggak akan tetap selamanya. Uni Soviet pecah menjadi Rusia dan 14 negara baru lainnya. Yugoslavia pecah menjadi Serbia, Bosnia, Kroasia, dan sisanya. Cekoslovakia terpecah menjadi Slovakia dan Republik Ceko. Nah, disinilah bagian serunya. Tahu apa? Aku akan membiarkan dia menyelesaikan ucapannya kan? Mari bersikap baik, mari bersikap sopan. Apa yang terjadi pada hak Uni Soviet untuk eksis atau Yugoslavia atau Cekoslovakia? Maksudku, coba pikirin.
Apakah Inggris Raya berhak untuk eksis? Dan jika demikian, apakah itu berarti Skotlandia misalnya tidak akan pernah bisa memilih kemerdekaan? Apakah kita akan berkata kepada orang Skotlandia yang memilih dalam referendum untuk merdeka dari Inggris, maaf, kalian tidak boleh keluar, itu berarti melawan hak Inggris Raya untuk eksis? Tentu aja tidak. Yang punya hak itu manusia, bukan negara. Untuk memperjelas, tidak ada hak bagi negara-negara untuk eksis. Begitu juga tidak ada hak bagi negara untuk terus eksis, sama sekali tidak ada. Aduh, jadi dia bilang bahwa negara nggak punya hak untuk eksis, hanya manusia yang punya. Dia nyatain itu kan? Bukankah dia udah mengatakan itu? Oke, bagus. Kalau begitu, mengapa seluruh gerakan nasional Palestina dibangun di sekitar, tunggu sebentar, pembentukan negara? Jika negara tidak penting dan hanya manusia yang memiliki hak, maka dia baru aja menghancurkan argumennya sendiri tentang besarnya negara Palestina dalam satu tarikan napas. Selamat, kamu telah mempermalukan dirimu sendiri dan contoh Uni Soviet. Osasawa tidak begitu saja berhenti eksis. Sistem itu runtuh karena merupakan mimpi buruk totaliter yang tidak mampu mempertahankan keberlangsungannya. Apakah itu perbandingan yang ingin dia buat untuk Israel? Sebuah negara demokrasi yang berfungsi dengan baik, memiliki pers yang bebas, pengadilan yang independen, dan 10 juta warga negara. Contoh Uni Soviet bukanlah sebuah bentuk pamer kekuatan seperti yang dia pikirin. Dan juga Skotlandia. Dia menyebutkan Skotlandia. Skotlandia bereferendum, menolak, dan tetap di Inggris secara sukarela. Itulah demokrasi. Israel memilikinya. Siapa yang tidak mengadakan pemilu? Otoritas Palestina, Hamas. Tapi tentu saja, kuliah ini sepenuhnya tentang penentuan nasib sendiri secara politik. Sungguh lelucon. Oh ya, saya lagi asik. Yuk lanjut. Dan yang ketiga, terakhir tapi tidak kalah penting, jika memang ada hak untuk eksis seperti yang mereka klaim, apakah Palestina juga punya hak untuk eksis? Karena terakhir kali saya cek, Israel itu ada. Faktanya, itu tuh adalah negara yang berdaulat. Negara itu ada di peta dengan batas-batas yang belum dideklarasiin. Di PBB, Israel adalah negara anggota penuh, bukan Palestina. Dan ngomong-ngomong, justru AS yang menghalangi hak Palestina untuk eksis di PBB sebagai negara anggota penuh yang berdaulat. Gagasan bahwa di dunia di mana Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, melakukan pembersihan etnis di tepi barat, dan menghalangi hak hukum mereka untuk kembali dari kamp-kamp pengungsi di seluruh wilayah, gagasan bahwa di dunia seperti itu, justru hak Israel untuk eksis yang harus kita khawatirkan, bukan hak Palestina, itu benar-benar konyol dan jujur saja rasis. Jadi inilah klimaks besarnya. Bagaimana dengan hak Palestina untuk eksis? Oke, Mehdi, mari kita bicarakan soal itu. Israel menawarkan negara kepada Palestina di Camp David tahun 2000, tapi ditolak. Israel menawarkan lagi lewat Olmert pada 2008, tawaran yang bahkan lebih besar, tapi lagi-lagi ditolak. Israel menarik semua tentaranya dan yang disebut-sebut pemukim dari Gaza pada 2005 menyerahkan kunci dan berkata, ini dia, bangunlah sesuatu. Dan apa yang terjadi? Hamas mengambil alih, menghancurkan infrastruktur, dan mengubahnya menjadi landasan peluncuran roket. Jadi jangan pura-pura seolah-olah hambatan bagi kemerdekaan Palestina itu adalah Israel. Palestina udah berkali-kali ditawari negara sendiri, dan setiap kali para pemimpinnya selalu menolak atau bahkan lebih buruk membalas dengan kekerasan. Jadi, pada titik tertentu, kamu harus bertanya pada diri sendiri, apakah para pemimpin Palestina benar-benar ingin punya negara di samping Israel? Atau mereka ingin tetap ada menggantikan Israel? Karena itu dua hal yang sangat berbeda. Dan soal keanggotaan PBB, Amerika Serikat tidak menghalangi keberadaan Palestina, oke? Amerika Serikat punya kekhawatiran untuk memberikan pengakuan penuh sebagai negara kepada entitas yang sebagian dipimpin oleh Hamas, kelompok yang piagam pendiriannya menyerukan penghancuran Israel dan pembunuhan orang Yahudi. Itu bukan penindasan, itu akal sehat. Jadi kembalilah, bertindaklah dengan pemerintahan yang menerima keberadaan tetanggamu, lalu kita bisa bicara soal kursimu di PBB, oke? Tapi lihat, seluruh wacana ini jelas propaganda dari para pendukung Israel. Pernah nggak kamu dengar frasa ini dipakai dalam konteks lain selain untuk membela Israel? Apakah kita pernah membahas hak Belgia untuk eksis? Hak eksistensi Luxembourg? Apakah Afrika Selatan berhak untuk eksis? Tentu aja tidak, karena semua itu terbukti omong kosong.
Jadi jangan gentar ketika hak untuk eksis itu ada, jangan jadi pengecut. Aku menyukainya. Lemparkan aja, jangan mau ditekan atau diintimidasi. Apa Cut Teddy? Jangan terintimidasi. Merasa bersalah lalu memaafkan Israel. Itu mau mereka, sebuah umpan. Namun ini bukan soal eksistensi Israel. Ini tentang tindakan Israel. Ini adalah praktik apartheid. Ini adalah kejahatan perang yang tak ada habisnya. Ya, genosida sedang berlangsung di Gaza. Oh wow, jadi katanya tidak ada yang mempertanyakan hak Belgia untuk eksis. Ya, karena tidak ada yang berusaha menghancurkan Belgia, juga ada milisi di perbatasan Belgia yang menembakkan roket ke arah Brussel. Nggak ada versi Belgia dari lagu From the River to the Sea. Alasan orang mempertanyakan hak Israel untuk eksis adalah karena ada pemerintahan, kelompok bersenjata, dan orang-orang yang secara terbuka mengatakan bahwa Israel seharusnya tidak ada. Itu bukan propaganda. Ini namanya membaca berita, membaca fakta, oke? Lihat, ini bagian bawahnya. Anda bisa mengkritik kebijakan Israel, oke? Anda dapat menentang penyelesaian tersebut. Anda dapat memperjuangkan hak-hak Palestina. Debat itu sehat. Saya menyambut baik hal itu. Tapi bukan itu yang dilakukan Mehdi di sini. Oke? Dia nggak kritik suatu kebijakan atau menantang tindakan tertentu. Oke? Dia mengatakan bahwa dia menghabiskan 4 menit mencoba meyakinkan Anda bahwa pertanyaan mendasar tentang apakah Israel harus ada adalah tidak sah. Dan itu bukan debat, itu merendahin legitimasi. Ada perbedaan besar di sini. Ironisnya, orang ini justru menulis sebuah buku tentang cara memenangkan perdebatan. Dan strategi utamanya di sini pada dasarnya adalah jangan menjawab pertanyaan dan alihkan topik pembicaraan. Itu bukan kemenangan, itu menghindar. Dan orang-orang menonton ini lalu merasa mereka baru aja mendapat pelajaran. Padahal yang sebenarnya mereka dapatkan hanyalah kelas master dalam terdengar pintar tanpa benar-benar mengatakan apa-apa. Jadi kalau argumenmu untuk hak-hak Palestina mengharuskanmu terlebih dahulu meremehkan hak Israel untuk ada, mungkin argumenmu tidak sekuat yang kamu kira. Maksudku, kamu bisa memperjuangkan satu tanpa harus menghapus yang lain. Itulah yang namanya perdamaian sejati. Oke, pokoknya itu aja untuk minggu ini. Semoga kamu menikmatinya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya supaya dapat update terbaru dari Israel. Sampai ketemu di video berikutnya dan jangan lupa tinggalkan komentar. Saya akan baca komentar-komentar kalian.